Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKRC 2019. Baik, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan cedera. Adapun materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu klasifikasi cedera berdasar penyebabnya. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. External violence atau sebab yang berasal dari luar adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya, 1. Body continuous sport seperti sepak bola, tinju, dan karate. Kedua, alat-alat olahraga seperti bola, stick hoki, atau raket yang terlepas dari pegangannya. Ketiga, keadaan sekitar, lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, lintasan balap mobil atau motor yang tidak baik, dan lapangan bola yang berlubang. B. Internal violence atau sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Cedera juga dapat terjadi karena kurangnya pemanasan, kurangnya konsentrasi, atau pada saat fisik atau mental pemain sedang tidak baik. Ketiga, overuse atau pemakaian yang terus-menerus. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan atau bersifat kronis. Kedua, klasifikasi cedera berdasarkan berat ringan cedera. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya seperti lecet, memar, dan sprain yang ringan. Kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera ini, kerusakan jaringan nyata berpengaruh pada performa atlet, misalnya lebam otot, sparring otot, tendon-tendon, robeknya ligament, atau sprain gordon tooth. Ketiga, cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hampir lengkap ligament atau sprain gordon 3 dan 4, atau sprain fracture atau fracture tooth. Sedangkan menurut Hardianto 2005, klasifikasi cedera sebagai berikut. A. Berdasarkan berat ringan cedera dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekuatan otot dan kelelahan. Kedua, cedera berat, cedera yang serius di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligament maupun patah tulang. Kriteria cedera berat seperti kehilangan substansi atau kontinuitas, rusaknya atau robeknya pembuluh darah, dan peradangan lokal. B. Berdasarkan jaringan yang terkena, cedera dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cedera jaringan lunak, yaitu seperti cedera pada kulit, misalnya ekskorisasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun puncture atau tusukan. Cedera pada otot atau tendon dan ligament, misalnya seperti sparring, adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Sedangkan sparring adalah cedera yang disebabkan adanya pergerakan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligament. 2. Cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi, dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Misalnya yaitu 1. Fraktur atau patah tulang, yaitu
diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu trauma atau ruda paksa melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Pada tulang juga dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Kedua, dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat semestinya. Ketiga, klasifikasi cedera berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu terjadi, cedera dapat diklasifikasikan menjadi cedera akut dan kronik. 1. Cedera akut. Cedera yang terjadi pada saat latihan atau gejalanya seperti 1. Terjadinya secara mendadak saat latihan. Kedua, nyeri. Ketiga, bengkak. Keempat, penurunan raga of motion atau bila terjadi pada sendi. Keempat, kelemahan otot pada ekstremitas yang cedera. Keenam, tampak abnormalitas pada sendi atau tulang pada kasus dislokasi atau fraktur. Kedua, cedera kronik. Cedera yang terjadi secara berulang-ulang didapat akibat dari operus ataupun penyembuhan yang tidak sempurna. Dari cedera akut, gejalanya seperti bengkak, nyeri ketika digunakan untuk berlatih, dan nyeri tumpul ketika istirahat latihan. 4. Klasifikasi cedera berdasarkan struktur jaringan yang terkena. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu cedera jaringan lunak dan cedera jaringan keras. Cedera jaringan lunak yang termasuk jaringan lunak adalah skin atau kulit. Cedera pada kulit yang paling sering adalah ekskoriasasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun puncture atau tusukan. Kedua, cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang dan sendi, dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Proses penyembuhan kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak. Yang termasuk cedera ini adalah fraktur dan dislokasi. Kelima, klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme atau biomekanik terbagi menjadi 7. Pertama, taraksi atau tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Kedua, compression, dua energi yang berasal dari dua arah yang berlawanan menuju ke suatu titik. Ketiga, bending atau bengkok, hiperpleksi atau hipertensi, sehingga ada bagian yang overstretched. Keempat, torsion, cedera akibat suatu putaran, sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera. 5. Set straight adalah energi yang arahnya berpotongan. Keenam, operus, suatu bagian yang menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Ketujuh, operiolat, cedera yang disebabkan oleh karena bagian tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterima sehingga timbul cedera. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.